Vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Barada Richard Eliezer Budiang Lumiu atau Barada E menjadi pertaruhan dalam hal pengakuan status justice collaborator dalam sistem hukum pidana Indonesia. Vonis terhadap Eliezer dalam sidang di PN Jakarta Selatan pada hari ini menunjukkan apakah justice collaborator yang direkomendasikan lembaga LPSK akan meringankan hukuman atau sebaliknya. Dan ternyata kita dengarkan bersama pada hari ini hukuman ringan didapat oleh Eliezer. Kami akan coba tergabung bersama guru besar dari Universitas Jenderal Sudirman, Guru Besar Hukum Acara Pidana, Pak Profesor Hipnu Nugroho. Selamat siang, Prof. Hipnu. Salam sehat. Selamat siang, Mas. Salam sehat selalu. Sebelum ke Anda, tadi pernyataan pers kita simak bersama dari Roni Talapesi, kuasa hukum, Prof, yang menyebutkan bahwa untuk respon kuasa hukum 1 tahun 6 bulan penjara sudah sesuai oleh pihaknya, kemudian masih menantikan apakah langkah selanjutnya akan banding untuk jaksa. Kalau dari Anda seberapa kuat atau seberapa besar peluang jaksa untuk mengajukan banding, Prof? Ya, karena ini sudah sebagai justice collaborator. Justice collaborator itu adalah sudah membantu jaksa. Membantu jaksa. Kemudian kemarin jaksa juga menyatakan ada suatu dilema yuridis untuk menentukan GC yang sekarang. Sehingga ancamannya kemarin adalah sampai 12. Saya kira kalau kita bicara idealnya tidak melakukan. Tidak melakukan. Karena ini bukan menghukum ya. Memberikan suatu reward. Jadi reward itu suatu kewenangan yang dimintakan oleh Eliezer kepada negara. Negara itu kalau kita lihat peradilan itu jaksa hakim itu satu. Ketika sudah dimintakan, ya saya kira sudah tidak perlu untuk melakukan suatu upaya hukum banding lagi. Berarti kan ribetnya ditawar lagi, logikanya gitu. Lain dengan suatu pemidanaan. Dengan demikian mudah-mudahan ya saya tidak mengarah mudah-mudahan tidak, karena kita bicara konsep bahwa DC itu dipilih suatu pidana yang paling ringan. Kemudian yang kedua, ini kan pemidanaan di Indonesia itu kan sudah berubah, Mas. Dari retributif ke rehabilitatif. Berubahnya itu ya tekstual. Tekstual itu artinya kalau itu memang kejahatan kemanusiaan yang cukup berbahaya, ya dengan melakukan suatu retributif pembalasan. Misalkan Pak Sambo, Bu PC, kehendak melakukan kejahatan itu sudah demikian sempurna berencana. Makanya hakim menjatuhkan pidana mati dan 20 tahun. Nah, itu kan bentuk suatu retributif. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kepada seorang Eliezer yang masih muda, berpangkat paling rendah, yang masih bisa menitik ke depan itu ada suatu pembalasan, ini kayaknya juga harus dipilih kembali pada retributif, pembinaan. Nah gitu loh, pembinaan. Sehingga dengan konsep 1,5 tahun ini saya kira sudah cukup, sehingga nanti Eliezer tinggal menjalani ya paling tidak 4 bulan dah ya, 4 bulan sudah selesai. Artinya bisa kembali pada kesatuannya kalau memang diterima, atau kembali kepada masyarakat untuk mengabdikan pada bangsa dan negara. Ini yang harus kita pikirkan bersama, karena sebetulnya dalam kasus ini juga tidak ada untungnya kita kalau sampai memutus terlalu lama. Gitu Mas, ini prinsip suatu pemidanaan seperti itu. Ya, sebagai bentuk tidak ingin dikatakan tidak bersyukur ya Prof, tentunya ada pihak-pihak yang ingin Eliezer ini sebagai GC bebas dari jeratan hukum. Apa yang membuat 1 tahun 6 bulan penjara ini divonis oleh majelis hakim tidak bebas, Prof? Ya, memang kalau kita bicara teks ya, makanya kita harus bicarakan teks dan konteks ya. Kalau bicara teks itu kan diambil hukuman ringan itu bebas, ya kan, apalagi pidana bersyarat. Tapi kalau lihat dinamika suatu perkara, ini kan kemarin pertimbangan penuntut umum kan bahwa Eliezer itu adalah sebagai penembak. Kalau orang mengatakan itu al-ghuju, 4 kali tembakan. Nah, disinilah yang menjadikan rasa keadilan penuntut umum tidak bisa menuntut yang rendah. Kan itu. Dengan demikian rasa melakukan penembakan dan tidak bisa melakukan penolakan, itulah yang saya kira memberatkan. Makanya di sini kan tadi kalau salah tidak ada yang memberatkan atau yang meringankan, tapi karena DC itu yang menjadikan sebagai suatu pertimbangan khusus terhadap suatu hukuman yang paling ringan. Ini suatu pilihan yang menarik, karena Eliezer kan coba sudah menembak, tidak melawan, kemudian
kemudian mau menembak juga dengan berdoa, itu kan suatu niatan yang dilakukan, tapi karena memang tekanan yang luar biasa. Tapi karena memang dia perkara ini adalah perkara dalam keadaan tanda petik ada suatu gelap yang kemudian Eliezer berani menyampaikan suatu pemikirannya, menyampaikan suatu kesaksiannya yang dengan ancaman beberapa pihak. Saya kira suatu yang harus ditebus dengan permasalahan seperti ini sehingga hukumannya menjadi lebih ringan. Saya kira itu suatu yang sangat tepat. Maka prediksi kami tadi adalah kalau kita lihat teks undang-undang paling rendah sekarang paling rendah itu luas sekali, bisa juga 11 paling rendah gitu Mas. Tapi ini paling rendah hakim saya kira Arief menjadi 1,5 tahun. Karena kalau 1,5 tahun itu suatu pelaksanaan hukuman yang cukup realistis ya tetap bersalah kan tetap bersalah dia, turut serta bahkan melakukan berdoa kan gitu kan. Tembakannya tidak 1 kali 4 kali. Nah ini saya kira yang menjadikan kenapa tidak menjadikan bebas atau bersyarat itu adalah saya kira tindakan seperti itu. Tapi tetap mempertimbangkan relasi kuasa ya, ada perintah atasan terhadap bawahan yang tidak bisa menolak, Prof. Iya, karena namanya bawahan kan tidak bisa menolak. Inilah saya kira suatu reformasi ke depan, ya mudah-mudahan Polri bisa meninjau kembali sebagai bentuk relasi kuasa itu sebetulnya besok juga ada batas-batasnya. Ada suatu protap yang lebih konkret, tidak menjadikan segala sesuatu perintah itu terus dilaksanakan. Kalau perintahnya, tadi kan hakim mengatakan ini bukan perintah jabatan. Kan jabatan itu nggak ada penjabatan untuk menembak anak buah lagi nggak ada. Kan gitu kan. Itu adalah perintah sambo, bukan jabatan. Jabatan nggak ada. Makanya oleh karena ini korelasinya adalah ini perintah salah. Sehingga Eliezer juga menyatakan bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Kalau jabatan, nggak ada perintah jabatan. Jabatan melanggar undang-undang nggak ada, Mas. Tadi hakimnya kan seperti itu kan. Baik. Ya. Baik Prof. Hipnu, apakah selanjutnya LPSK juga tetap memberikan perlindungan sampai masa hukuman usai sudah nanti oleh Eliezer? Tapi nanti dijawab usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Breaking News. CNN Indonesia Breaking News. CNN Indonesia Breaking News. Kami lanjutkan kembali dialog kami di CNN Indonesia Breaking News bersama Profesor Hipnu Nugroho, Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Jenderal Sudirman. Prof. Hipnu, kita lanjutkan kembali dialog ini. Prof. Hipnu, tentunya pada hari ini banyak pelajaran yang kita ambil hikmah dari kasus Yosua ini karena kita semakin melihat peran GC ini menjadi leading case ke publik. Ada reward yang diberikan oleh hakim jika seseorang ingin mengajukan GC. Artinya ke depannya Eliezer berikutnya akan bermunculan ya Prof. Karena kejujuran, berani mengungkap fakta ini menjadi reward tersendiri dari seorang Eliezer. Iya, iya Mas. Ini kan memang suatu spirit baru yang sebelumnya tidak ada. Bahwa Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) itu juga merupakan buah reformasi. Coba kalau kita lihat dulu itu namanya mau melaporkan takut. Apalagi menjadi saksi. Itu sudah takutnya luar biasa. Sehingga kalau sampai menyampaikan keterangan salah, ya menjadikan dapat dilaporkan balik kembali. Oleh karena itu, dalam era sekarang ini, apalagi terhadap kejahatan-kejahatan white collar crime yang sangat berbahaya, apalagi terkait misalkan korupsi, trafficking, narkotika, itu ya sangat ditunggu sekali untuk mengungkapkan suatu perkara. Kaitannya dengan untuk memberikan suatu kontribusi kepada negara, dalam hal ini adalah penyidik, polisi atau jaksa, membantu mengungkapkan. Jadi penegakan hukum ke depan itu sebetulnya bukan ranah hanya penegak hukum, sebagai penegak hukum, tapi peran serta masyarakat, peran serta media, ya. Kalau media masyarakat kan tidak dapat isi kan, tapi memberikan kontribusi itu sangat luar biasa. Dengan demikian, dengan terkabulan ini sebagai sejarah panjang. Tapi pertanyaan gini Mas, ya karena ini apakah karena dapat dukungan masyarakat? Ya mudah-mudahan tidak seperti itu. Ini kan yang kan Eliezer kan dukungan masyarakat, akademis, semua memantau ya. Mau tidak mau dengan seperti ini hakim juga akan melihat oh ya betul juga kan. Goyangan-goyangan bisa terpatahkan semua. Dengan demikian, ini bukan kasus saja ini, tapi mencoba terhadap Eliezer ke depan tanpa adanya suatu bukan unjuk rasa, dukungan masyarakat, dukungan media pun
harusnya mempunyai inisiatif yang cukup besar bagi penegak hukum bahwa ini membantu, ini memberikan suatu kontribusi pada penegakan. Ya, diberikan. Ini seolah-olah karena kalau ke depan seperti ini LPSK juga sibuk nanti semua minta perlindungan. Nah, inilah pentingnya assessment yang dilakukan ke depan sehingga betul-betul mana yang betul-betul sebagai eliezer atau yang hanya sekedar minta sebagai bentuk perlindungan. Ya, begitu, Mas. Bentuk hukum progresifnya seperti apa ya, Prof? Kalaulah reward diberikan dengan hukuman ringan, yang menjadi langkah selanjutnya tentunya yang menjadi pertanyaan adalah tadi niat dari Eliezer kalau berkaca dari statementnya Roni Talapesi ingin berkarir kembali di kepolisian. Kalau dalam hukum acara pidana apakah memang diatur kalau lebih dari 2 tahun ini atau harus minimal 2 tahun ini harus bisa melanjutkan karir di kepolisian setelah dihukum oleh suatu kasus? Ya, polisi kan sebagai PNS, seperti halnya PNS lain. Saya melihatnya itu aturan internal di kepegawaian kepolisian. Kalau yang saya tahu, kalau PNS lain, kebetulan saya dulu juga mantan pejabat ya, di bidang seperti itu adalah dilihat ancamannya. Ketika seseorang diancam dengan di atas 4 tahun, 4 tahun itu bisa, ya, tindak pidananya. Jadi seseorang itu kejahatan diancam 4 tahun, minim 4 tahun. Tapi kalau diancamannya 5 tahun ke atas, itu diberhentikan dengan hormat. Tapi kalau ancamannya di bawah 5 tahun, dapat. Nah, mudah-mudahan dalam kasus ini juga Polri melihat dapat. Jadi tidak harus. Ya. Karena dalam suatu kepegawaian seperti itu, kamu pernah menjadi wakil rektor bidang aset dan SDM. Ketika pegawai pada waktu itu melakukan kejahatan, aturannya diancam. Kalau ancamannya di atas 5 tahun, itu adalah diberhentikan dengan hormat. Tapi kalau di bawah, itu dapat, artinya tergantung institusi yang bersangkutan. Nah, saya tidak tahu kepolisian apakah ini juga melihat dari ancamannya ataukah dari putusannya. Nah, itu. Ini saya tidak tahu. Mungkin lebih tepat ditanyakan pada SDM di kepolisian, gitu, Mas. Baik, kita harus tanyakan juga ke Kompolnas, Komisi Kepolisian Nasional ya terkait dengan pandangan ini. Iya, tepat itu, betul. Apalagi mantan purnawirawan di kepolisian. Prof, kemudian yang juga langkah yang akan ditempuh tentunya menjadi pertanyaan adalah LPSK apakah akan tetap memberikan perlindungan sampai masa hukuman Eliezer berakhir 1 tahun 6 bulan penjara nantinya? Kalau kita melihat LPSK itu kan perlindungan saksi dan korban dalam suatu peradilan, dalam proses peradilan. Sekarang pertanyaannya, apakah ini sudah inkrah atau belum? Kalau memang belum inkrah, LPSK bertanggung jawab karena melihatnya saksi atau terdakwa, terpidana. Tapi kalau sudah terpidana, sepertinya saya tidak baca, sepertinya sudah tanggung jawab pada lembaga pemasyarakatan. Karena sudah selesai. Itu, Mas. Baik. Sudah selesai. Baik, ini sudah batasannya selesai. inkrah atau belum. Kalau besok itu sudah, misalkan jaksa tidak melakukan upaya banding, kemudian sudah menerima, kan inkrah. Ya, inkrah beri tanggung jawab pada lembaga pemasyarakatan untuk melakukan suatu pembinaan dan pengawalan dan pengamanan yang ada di sana. Karena sudah proses sudah selesai. Jadi LPSK itu pengetahuan saya mungkin bisa dikoreksi ada dalam proses peradilan, bukan setelah proses peradilan. Karena kuncinya adalah tadi membantu dalam suatu rangka peradilan untuk bisa menjadi terang benderang dalam penguatan suatu perkara. Ya, publik tentunya juga ingin lebih dalam terkait dengan surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana whistleblower dan juga saksi pelaku yang bekerja sama dalam perkara tindak pidana tertentu yang menjadi pertimbangan hakim pada vonis Eliezer pada hari ini. Apa yang membuat hakim mempertimbangkan SEMA ini atau surat edaran Mahkamah Agung, Prof? Ya, karena hakim tunduk pada SEMA. SEMA itu kan yang dibuatkan oleh Mahkamah Agung. SEMA itu suatu aturan internal, ya, surat edaran yang internal terhadap hakim-hakim yang ada di bawah Mahkamah Agung. Apakah hakim pengadilan tinggi, apakah hakim pengadilan negeri. Oleh karena itu, ya pas. Karena hakim pengadilan negeri merujuk pada aturan surat edaran Mahkamah Agung. Itu yang menjadikan dasar. Jadi apa yang dilakukan selama ini, itulah yang menjadikan dasar untuk memberikan suatu peringanan-peringanan sebagai DC itu saya kira ada dasarnya. Ada undang-undang LPSK,
dengan demikian juga ada turunan undang-undang Mahkamah Agung. Saya kira itu sebagai dasar, dua-duanya sebagai dasar semua, dan saya kira menjadikan suatu yang sangat positif lah. Artinya majelis tidak keluar rel pada aturan, baik aturan sebagai undang-undang maupun aturan di internal di dalam kepolisiannya. Di dalam Mahkamah Agung. Ya, kemudian yang juga menjadi pertimbangan hakim, Prof, yang berikutnya adalah aliansi para akademisi, tim advokat juga mengajukan amicus curiae ke majelis hakim. Apa yang membuat ini menjadi pertimbangan hakim? Kalaulah apakah memang desakan publik yang begitu luar biasa kepada Eliezer untuk vonis Eliezer ini, apakah ini menjadi gerakan yang benar-benar luar biasa yang harus dihadapi oleh seorang hakim? Ya, amicus curiae itu memang suatu kebiasaan yang ada di common law system. Kemudian kita mencoba kan memang belum banyak ya, tapi sudah mulai timbul amicus curiae lain. Ya, dengan demikian karena kita adalah civil law. Nah, dalam hal seperti ini muncul ketika ada suatu kegundahan dalam proses peradilan. Dengan demikian ketika ada kegundahan proses peradilan, ada dilema yuridis, dilema keadilan, kemudian keadilan masyarakat, kita sebagai masyarakat ada punya empati. Orang perguruan tinggi punya juga sensitivitas. Oh, ini perlu kita luruskan. Oh, kita perlu dudukkan. Makanya kita merapat. Gitu, Mas. Kita bukan, amicus curiae itu bukan menentang, bukan intervensi, bukan menolak, tapi adalah mendampingi untuk mengingatkan, hei majelis, tolong unsur konsep yang sudah ditentukan undang-undang untuk dilaksanakan. Jangan terpengaruh kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jangan terpengaruh pada pihak-pihak yang mempengaruhi dalam suatu putusan ini. Itu yang kita ingatkan. Sehingga teman-teman ini hanya mengingatkan dukungan bahwa di dalam dunia berhukum itu melihatnya suatu kepastian hukum. Kepastian hukum itu tidak ada kepastian undang-undang, tapi ada kepastian di luar undang-undang. Ada kepastian undang yang bisa membawa keadilan masyarakat. Itu yang kita inginkan. Karena masalah hukum itu tidak dalam dunia hampa, tapi banyak variabelnya yang mempengaruhi prosesnya untuk memberikan keadilan bagi semua rakyat Indonesia. Jadi bukan keadilan perundang-undangan, tapi adalah keadilan hukum yang berdasar baik hukum maupun di luar non-hukum, sehingga menjadikan catatan bahwa ini benar-benar keadilan yang bisa menyentuh masyarakat Indonesia, khususnya para pencari keadilan. Iya, bisa dikatakan social justice atau keadilan sosial ya, amicus curiae ini. Iya, mengingatkan kembali, iya, keadilan sosial. Karena social justice ini juga kita itu hanya mengingatkan, Pak. Makanya amicus curiae seperti kelompok akademisi yang saya juga termasuk dalamnya itu, kita sensitif, Mas. Oh, ini ada yang perlu diingatkan kepada majelis. Monggo lah kita ingatkan. Kalau sudah selesai, bubar lagi. Ini yang bukan suatu organisasi tetap, enggak. Ini OTB loh, tanpa bentuk lah. Ke situasi-situasi tertentu aja kita memberikan suatu dukungan, memberikan suatu statement dan sebagainya untuk kembali pada realnya. Karena apa? Baik Rizky, perundang-undangan sudah jelas, dari konteksnya sudah jelas, kemudian dari sifat pelakunya sudah jelas, dari pertanggungjawabnya sudah. Jadi sudah pure bahwa apa yang dilakukan itu harus pada kembali bahwa ini adalah DC yang tidak perlu ada suatu dilema, baik dilema yuridis maupun dilema keadilan. Sehingga tolong diletakkan pada posisi yang sebenarnya. Karena apa? DC ini yang ke depan akan memberikan kontribusi, akan membantu negara, akan membantu penegak hukum pada pada penegak hukum yang ke depan. Karena gini, Mas, penegakan hukum ke depan itu tidak semakin mudah, semakin sulit. Semakin sulit. Jadi kalau kita lihat dulu belajar di fakultas hukum asas tepat biaya murah, itu tidak biaya murah, semakin mahal nantinya, gitu loh. Lah, dalam hal seperti ini kalau semuanya berpartisipasi akan jadi murah. Peradilan Sambo ini mahal, Mas, mahal sekali. Ya, bagaimana supaya murah? Ya, mari kita sama-sama memberikan dukungan, memberikan partisipasi, memberikan dorongan, memberikan keterangan yang bentuk sebagai berarti justice kolaborator. Ya, membuat mahal itu apa sebagai gambaran publik nih, Profesor Hipnu? Ya, mahalnya kemarin karena pembuktian. Baik. Scientific crime investigation. Oh, itu tidak murah. Kaitannya dengan daktiloskopi forensik, balistik forensik, kedokteran forensik, kemudian terkait dengan digital forensik, itu biaya mahal. Pada prinsip kita adalah biaya murah, sederhana, dan biaya ringan. Nah, inilah yang kita lihat, makanya apalagi menggunakan scientific crime investigation. Kalau kaitannya kriminal-kriminal biasa, ya memang tidak perlu. Begitu, Baik, terima kasih atas pandangan diskusi Anda siang ini, bermanfaat sekali bagi publik dan juga bagi kami semua. Profesor
Hipnu Nugroho, Guru Besar Hukum Acara Pidana dari Universitas Jenderal Sudirman. Salam sehat selalu, Profesor. Assalamualaikum. Terima kasih, Mas. Matur nuwun, salam.